Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Ya, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Pada siang ini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar hukum pajak. Nanti saya akan menjelaskan ini sebagai satu pengantar untuk bisa masuk ke dalam pemahaman yang sama tentang apa itu hukum pajak. Sebagai satu pengantar, kita melihat bahwa berbicara tentang sejarah dari hukum pajak itu berawal dari adanya kalau ditelusuri lebih jauh, dan awalnya itu pajak itu merupakan upeti yang mana pada masa kerajaan sebelumnya, di mana setiap rakyat itu memberikan upeti yang wajib kepada raja, dan itu dilakukan pada masa-masa kerajaan. Dan upeti itu digunakan untuk kepentingan raja, untuk kepentingan kerajaan. Masyarakat atau rakyat yang pada saat itu memiliki kelebihan dari hasil usaha itu digunakan atau memberikan sebuah upeti kepada kerajaan sebagai imbal balik atau imbal jasa atas apa yang sudah diberikan kerajaan, dalam hal ini memberikan kemudahan di dalam berusaha dan berdagang pada rakyat pada saat itu. Meskipun konsep awalnya itu upeti itu rakyat yang memberikan, tapi kerajaan itu tidak memberikan imbal balik. Bagi yang bahkan kerajaan sangat ketat pada saat itu, di mana kerajaan bagi yang tidak dapat membayar itu rakyat diwajibkan untuk melakukan kerja sosial, dan itu berlangsung secara terus-menerus karena pada saat itu belum ada sistem pemerintahan, belum ada tata kelola negara yang modern, sehingga konsepnya itu sifatnya hanya upeti. Dan bagi yang tidak memberikan upeti itu diwajibkan untuk melakukan kerja sosial. Kerja sosial itu misalnya ikut membantu membuat jalan, untuk membantu membuat jembatan, kemudian membantu membuat tugas-tugas yang diberikan oleh kerajaan. Perkembangan waktu, kemudian dari awal upeti, kemudian seiring waktu munculnya adanya kolonialisme, sehingga muncul ada suatu tata kelola negara atau pemerintah yang modern, di mana pada saat itu pemerintahan atau institusi kelembagaan pada saat itu dari hasil upeti, dari hasil pemberian yang diberikan oleh rakyat kepada kelembagaan saat itu rakyat mendapatkan imbalan berupa adanya pembikinan jalan, kemudian adanya pembuatan saluran air, kemudian taman rakyat dan sebagainya. Nah, kemudian sampai sekarang seiring waktu dan perkembangan zaman dan adanya perubahan tata kelola modern sampai terbentuk pemerintahan, kemudian istilah upeti itu berubah menjadi pajak. Nah, lalu apa pengertian pajak itu sendiri, dan apa perbedaan pajak dengan retribusi, iuran, dan sumbangan? Yang pertama, baik negara ataupun daerah itu di dalam menyelenggarakan pemerintah atau pemerintahan itu di sini dibutuhkan dana. Ada yang namanya APBD, ada yang namanya APBN. Maka berangkat dari situ diharapkan dari pajak ini memberikan suatu kontribusi untuk menyelenggarakan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Nah, kemudian
dari sini dengan adanya pemerintahan pada akhirnya dibentuk satu peraturan atau istilahnya undang-undang perpajakan untuk memberikan pajak itu memiliki dasar hukum yang jelas. Maka di sini pajak kemudian dibentuk satu undang-undang yang namanya dengan undang-undang pajak. Supaya apa? Supaya memberikan kepastian, supaya memberikan kejelasan agar jangan sampai penggunaan dan pengelolaan iuran rakyat dalam hal ini pajak itu tidak melanggar hukum. Nah, mendasari kepada hal ini, maka negara membuat sebuah aturan konstitusi terkait dengan pajak, yaitu Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2, di mana di situ dijelaskan bahwa dasar-dasar pemungutan pajak itu digunakan sebagai untuk kontribusi di dalam mensukseskan pembangunan, di dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, seiring waktu dengan adanya pasal 23 ayat 2 ini, dengan adanya masukan, dengan adanya masukan-masukan yang konstruktif, maka dan seiring zaman kemudian pajak itu berkembang dengan berbagai variannya. Ada yang kemudian kita kenal dengan pajak pendapatan, kemudian ada yang kita kenal dengan pajak penghasilan, kemudian ada lagi bea dan cukai, ekspor, impor, kemudian pajak terhadap barang-barang mewah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka sumbangsih masyarakat dalam ini dalam ikut berkontribusi memajukan negaranya. Karena yang namanya negara dalam hal ini memiliki tugas-tugas negara yang cukup banyak, yang mana ditujukan itu ada yang untuk menciptakan kesejahteraan umum, ada yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ada juga kontribusi negara dalam menjaga ketertiban dunia, kemudian selain itu juga untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Maka di sini pajak ini membuat suatu varian-varian untuk memberikan pemasukan yang banyak, yang maksimal di suatu negara. Dan ditambah dengan adanya dasar hukum, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Perpajakan itu sendiri. Nah, kemudian selain pajak, kontribusi atau iuran rakyat yang sifatnya untuk membangun atau untuk memberikan kontribusi itu selain pajak ada juga yang disebut dengan retribusi. Jadi ini kalau retribusi itu adalah sifat pungutannya yang dipaksakan, itu dilakukan baik oleh negara ataupun daerah. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah itu dalam rangka untuk memaksimalkan pembangunannya, maka memiliki dan diberi kewenangan untuk membuat aturan ataupun undang-undang atau peraturan daerah tentang retribusi. Ada yang namanya retribusi parkir, ada yang namanya retribusi warung makan, rumah makan, kemudian ada yang namanya retribusi pariwisata dan lain sebagainya. Itu memiliki dasar hukum karena retribusi itu sifatnya suatu peraturan pengutang masyarakat yang didasari oleh dasar hukum berupa peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi dalam hal ini peraturan gubernur, maupun peraturan daerah kabupaten dalam hal ini peraturan bupati ataupun wali kota. Retribusi yang sifatnya lintas daerah juga ada. Misalnya kalau masyarakat itu menggunakan jalan tol, maka di situ ada biaya yang ditimbulkan. Masyarakat yang menggunakan jalan tol itu memiliki tanggung jawab untuk membayar di situ, karena di situ sifatnya retribusi antar daerah.
yang mana pengelolaannya memiliki dasar hukum juga. Bahkan lebih jauh itu kalau berbicara tentang dasar hukum retribusi itu dalam undang-undang itu ada, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97, kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yang menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi. Nah, ini mungkin bisa dibuka dan dipelajari lebih jauh terkait dengan hukum dari retribusi itu sendiri. Selain pajak, kemudian selain retribusi, ada lagi yang sifatnya pungutan, yaitu dan ini memiliki dasar hukum juga, yaitu iuran. Nah, iuran di sini diartikan pungutan yang dilakukan oleh negara yang berkaitan dengan penggunaan jasa atau fasilitas negara untuk sekelompok orang. Misalnya iuran televisi misalnya, atau kalau dulu itu televisi itu ada dibebankan iuran, kalau sekarang itu tidak ada. Mungkin kalau iuran ini sekarang yang dilakukan itu lebih banyak dalam konsep negara modern sekarang itu sudah jarang, dan di Indonesia juga sudah sudah tidak berlaku lagi konsep pungutan masyarakat yang disebut dengan iuran. Kalau pada masa-masa tahun 90-an itu masih banyak ada iuran televisi, kemudian iuran pengelolaan untuk kegiatan olahraga, kemudian iuran untuk kegiatan Palang Merah Indonesia dan lain sebagainya. Kalau sekarang hampir sudah tidak ada lagi konsep itu. Lebih banyak selain pajak itu retribusi, baik retribusi dari provinsi maupun retribusi dari kabupaten. Nah, berbicara tentang fungsi pajak, ini ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama itu bahwa pajak itu memiliki fungsi budgeter. Jadi fungsi budgeter ini, bahwa fungsi pajak ini merupakan penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara pada waktunya. Jadi pajak ini sekarang merupakan komponen pemasukan negara yang cukup potensial, karena Indonesia saat ini ekspor migasnya semakin berkurang, kemudian pariwisata juga belum berkembang secara maksimal. Maka di sini pajak ini merupakan suplemen utama di dalam penerimaan negara untuk membiayai proses pemerintahan dan proses kenegaraan. Saat ini penerimaan dari pajak hampir sekitar 2.000 sampai 3.000 triliun, dan sementara kebutuhan dari proses kenegaraan pemerintahan kita itu hampir 5.000 triliun. Katakanlah hampir lebih dari 50% itu kontribusi kebutuhan negara dan pemerintahan itu berasal dari pajak. Kemudian fungsi yang kedua, bahwa fungsi pajak itu fungsi reguleren. Artinya apa? Bahwa di sini fungsi pajak itu adalah untuk mengatur masyarakat dalam semua segi kehidupan. Jadi di sini pajak difungsikan untuk menata dan untuk mengelola kehidupan bermasyarakat dan kehidupan negara. Maksudnya apa? Artinya gini, dengan adanya kebijakan fiskal yang dibikin oleh pemerintah itu dalam rangka untuk memudahkan proses ekonominya. Misalnya kondisi ketika ekspor Indonesia itu nilainya belum maksimal atau belum banyak, maka di sini negara dalam hal ini mengatur masyarakat supaya ekspornya naik dengan cara apa? Dengan mengurangi biaya ekspor, dengan mengurangi pajak penghasilan kepada pengusaha UMKM, supaya harga yang dimunculkan kepada konsumen itu murah, sehingga daya ekspornya itu akan meningkat. Kemudian misalnya pemerintah
itu menaikkan biaya impor pada produk-produk pertanian, supaya produk pertanian dari Vietnam, supaya produk pertanian dari Thailand itu tidak membanjiri ke Indonesia. Karena apa? Karena dibebani biaya impor yang tinggi, sehingga biaya ke Indonesia-nya cukup tinggi, yang mengakibatkan daya serap masyarakat itu rendah. Nah, kemudian pada sisi lain itu hasil pertanian dari Indonesia itu dimudahkan dengan keringanan biaya ekspor, sehingga daya beli masyarakat terhadap produk-produk pertanian Indonesia itu semakin tinggi. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi dengan pajak ini diharapkan bisa mengatur dan mengendalikan masyarakat dari semua aspek kehidupan, terutama adalah pada kehidupan ekonominya. Jadi ada dua ya secara fungsi. Yang pertama adalah fungsi budgeter, kemudian yang kedua itu adalah fungsi reguler. Itu dari segi fungsi pajak. Nah, sekarang menyangkut pengantar hukum pajak, itu ada berbagai teori-teori yang ada di dalam konsep pemungutan pajak. Kurang lebih ada 5 teori yang menjelaskan tentang teori pajak. Yang pertama itu adalah teori asuransi. Jadi menurut pemahaman teori asuransi, bahwa di sini pungutan pajak yang dilakukan oleh negara itu tujuannya untuk melindungi jiwa, raga, dan harta benda seseorang. Jadi dengan pungutan pajak itu negara itu sifatnya untuk melindungi apa saja, melindungi manusianya, jiwanya, kemudian melindungi raganya, dan melindungi harta benda. Maksudnya teori asuransi itu bagaimana? Jadi ketika produk Anda, misalnya produk pertanian Anda itu sudah dikenai pajak, maka untuk aktivitas lainnya ketika diperjualbelikan di umum, maka itu sudah mendapat jaminan hukum. Beda artinya ketika produk-produk dari produsen itu belum dikenai pajak. Suatu ketika ketahuan bahwa dia belum melakukan membayar pajak, maka itu bisa dianggap sebagai barang ilegal. Banyak misalnya kita sering mendengar ada produk-produk rokok yang ilegal karena di situ tidak ada biaya rokoknya. Kemudian banyak pajak pupuk yang dianggap ilegal karena tidak melaporkan pajak penghasilan, tidak melaporkan pupuk itu sendiri, sehingga ini akan merugikan masyarakat. Maka di sini dengan adanya masyarakat membayar pajak, maka di situ ada aspek untuk pelindungan kepada masyarakat itu sendiri. Ini menurut teori asuransi. Kemudian yang kedua, teori pungutan pajak berdasarkan kepada teori kepentingan. Artinya apa? Artinya bahwa menurut teori ini, pajak ini memiliki hubungan dan kepentingan individu yang diperoleh dari kekayaan negara. Jadi ada kontribusi dari negara di dalam memudahkan individu itu mendapatkan pendapatannya, misalnya dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Maka aktivitas seorang untuk berdagang, aktivitas seorang untuk mengenyam pendidikan itu bisa terjawantahkan. Nah, di sini ada peran negara dalam hal ini memberikan rasa aman, memberikan perlindungan kepada sistem keamanan yang ada di masyarakat. Nah, ini dari mana itu bisa dapatkan keamanan itu? Nah, para aparat hukum dan lain sebagainya itu mendapatkan itu karena mereka mendapatkan gaji dan lain sebagainya yang notabene itu berasal dari pajak rakyat. Yang ketiga itu adalah teori pungutan pajak, teori daya pikul. Jadi di sini bahwa pungutan pajak itu harus sesuai dengan kekuatan dari wajib pajak.
Nah, kebetulan Indonesia ini menganut sistem pemungutan pajak teori daya pikul atau istilahnya self assessment system. Jadi wajib pajak itu menghitung besaran pajaknya itu menghitung sendiri. Nanti dilaporkan kepada kantor pajak untuk dihitung besaran pajaknya atau kredit pajaknya. Dan ini konsep ini sudah berjalan baik dan sudah berjalan maksimal, meskipun memang perlu ada intensi pajak, artinya perlu ada perluasan pengguna pajak supaya jumlahnya itu lebih banyak dari tahun ke tahun. Ini yang disebut dengan teori daya pikul. Kemudian teori pungutan pajak yang lain itu teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Jadi ini maksudnya adalah bahwa negara sebagai organisasi yang menyelenggarakan kepentingannya itu, maka sebagai rakyat atau masyarakat yang dimudahkan itu harus memberikan bakti kepada negara dengan membayar pajak. Karena dalam organisasi itu ada SDM, ada penyelenggara negara yang membutuhkan biaya-biaya ekonomi, biaya operasional, yang mana itu pajak di situ dihadirkan sebagai bentuk bakti masyarakat terhadap negara. Ada juga teori pungutan pajak yang disebut dengan teori daya beli. Jadi di sini pajak itu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga. Jadi di dalam memelihara hidup masyarakat ke arah sejahtera, itu negara itu yang mendapatkan pajak kemudian digunakan juga untuk masyarakat. Jadi di sini maksudnya seperti itu, artinya kenapa penegakan hukum itu perlu ditegakkan agar supaya dana pajak yang terkumpul itu bisa dimaksimalkan dalam rangka untuk kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, bicara tentang tadi menjelaskan tentang teori-teori pungutan pajak. Sekarang asas-asas di dalam pemungutan pajak. Saya mengambil istilah 4 asas pemungutan pajak yang konsep ini dimunculkan oleh Adam Smith, salah satu ahli ekonomi. Ada 4 asas pemungutan pajak menurut beliau. Yang pertama itu adalah equality. Apa itu equality? Ada yang tahu artinya apa? Equality itu apa? Equality equality artinya negara itu apa? Ada yang tahu? Equality itu persamaan di depan hukum. Jadi negara itu tidak boleh diskriminasi di antara wajib pajak. Jadi negara itu harus memiliki memandang masyarakat itu sama, baik itu masyarakat kecil, masyarakat menengah maupun para pejabat. Jadi konsep negara di dalam melakukan pungutan pajak itu tidak membeda-bedakan. Ini yang disebut dengan equality. Kemudian asas yang kedua itu adalah certainty. Jadi artinya apa? Ada kepastian hukum tentang subjek pajaknya, ada kepastian hukum tentang objek pajaknya, besar pajak dan waktu pembayaran. Jadi jelas subjeknya itu siapa aja, apakah itu perorangan, perusahaan, itu harus jelas. Kemudian objek pajaknya itu harus jelas, besarannya pajak dan waktu pembayaran harus jelas. Kalau yang ada sistem di Indonesia itu sudah menganut ini, artinya subjeknya itu ada wajib pajak yang memiliki NPWP, kemudian objek pajaknya itu akan menentukan jenis pajaknya.
apakah masuk dalam pajak pendapatan, terus mana yang termasuk yang terkena pajak pendapatan. Kemudian barang, mobil misalnya, ada yang masuk kategori mobil mewah, ada yang masuk kategori mobil untuk niaga, itu sudah jelas. Kemudian asas yang ketiga itu convenience of payment. Jadi pajak dilakukan pada saat yang paling baik, sedekat mungkin dengan diterimanya pemasukan. Di Indonesia itu sistem pajaknya bentuknya adalah SPT tahunan, jadi melaporkan setiap bulan, tapi pelaporan ininya maksimal 1 tahun. Jadi di sini diharapkan wajib pajak ini bisa melaporkan pajaknya itu maksimal 1 tahun dan sudah ditentukan bulannya. Misalnya ada yang untuk pajak pribadi itu di bulan April Mei, kemudian untuk pajak badan atau perusahaan itu di bulan Mei Juni misalnya, seperti itu. Jadi dengan diupayakan pembayaran pajak sebelum batas maksimal, ini akan memberikan keuntungan terutama di dalam kontribusi terhadap pajak terhadap negara. Nah, kemudian asas pajak yang lain itu ada yang disebut dengan economic of collection. Jadi pemungutan pajak hendaknya sehemat mungkin. Sekarang kantor pajak ini sudah menggunakan sistem pembayaran secara online. Jadi untuk mengefisienkan dan untuk mengefektifkan dengan sistem pembayaran secara online, dengan sistem pembayaran secara e-billing, ini akan mengurangi penyimpangan dalam anggaran-anggaran pajak. Kita seringkali mendengar ada mafia pajak dan lain sebagainya, karena pungutan pajaknya terkadang pembayaran dibayar secara tunai sehingga tidak aman. Karena itu konsep economic of collection yang dilakukan oleh kantor pajak sekarang ini pembayarannya secara transfer ke bank atau istilahnya e-billing, seperti itu. Ini dalam rangka untuk menghemat agar penggunaan pajaknya ini digunakan secara efektif dan efisien. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Apa saya teruskan dulu? Saya teruskan ya. Nah, sekarang berdasarkan jenis pajak. Ini kalau berdasarkan jenis pajak ini ada yang berdasarkan golongan, ada yang disebut dengan pajak langsung atau ditanggung oleh wajib pajak, dalam hal ini pajak penghasilan. Ada juga pajak tidak langsung atau digeser dari pihak produsen ke konsumen, misalnya pajak PPN, kemudian ada PPN barang mewah, ini yang tidak langsung. Kemudian kalau berdasarkan wewenang pemungut itu ada 2, yaitu pajak negara, pajak yang pemungutannya dilakukan atau ditangani oleh pemerintah pusat. Misalnya ada PPH, PPNPM, PBB, biaya materi. Ini yang pajak negara. Kemudian ada juga yang disebut dengan pajak daerah, di mana pemungutannya ada pada daerah, misalnya pajak motor, kemudian pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, parkir dan sebagainya. Ini berdasarkan wewenang pemungut ya. Kemudian kalau berdasarkan sifatnya itu ada 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau pajak subjektif itu adalah pajak yang perhatikan terhadap keadaan wajib pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
dalam menentukan pajak harus ada alasan objektif, minimum pendapatan berapa, sehingga dalam penghitungan kredit pajaknya itu sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, yang kedua itu pajak objektif, pajak yang memperhatikan kondisi objeknya. Misalnya di sini adalah pajak PBB, pajak rumah, pajak gedung, hotel, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan?